Halo, saya Ines Amandusuci dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang kampus merdeka saya selama 3 bulan dari belakang 12 Juli 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021 sebagai front-end engineering intern di Sales Squad di perusahaan bernama Circlo. Nah, lalu saya akan mempresentasikan dimulai dari proses seleksi saya sampai akhirnya saya diterima di Circlo, lalu profil perusahaan dari Circlo sendiri, lalu pekerjaan KP atau MKM saya, di mana di sini saya mengikuti 2 mata kuliah yaitu magang kampus merdeka beserta dengan kerja praktik. Lalu ada kendala dan solusi yang telah saya hadapi selama 3 bulan ke belakang, lalu relevansi dengan perkuliahan yang ada di Fasil Komudi, dan juga kesimpulan dan saran untuk penutupnya. Dimulai dari proses seleksi terlebih dahulu, di mana saya mendaftar di Circlo itu melalui Tech in Asia. Itu adalah suatu platform untuk rekrutmen, baik itu magang ataupun full time. Lalu setelah saya mendaftar, saya mendapatkan email balasan untuk menghadiri HR interview. Lalu kemudian saya ada coding test karena dinyatakan lulus dari HR interview, di mana coding test itu adalah bersifat asinkronus, di mana ada 3 tugas yang harus saya kerjakan dalam 2 hari. Lalu setelah saya dinyatakan lulus dari coding test, saya melakukan user interview dan kemudian diakhiri dengan offering letter untuk mengikuti magang di tanggal 12 Juli 2021. Lalu untuk profil perusahaan itu sendiri, yaitu Circlo adalah perusahaan berbasis teknologi bergerak di bidang solusi e-commerce yang didirikan oleh Pak Brian Marshall pada tahun 2013 bersamaan dengan rekan-rekannya. Nah, di Circlo ini adalah merupakan penyedia layanan dan software solusi e-commerce yang mendukung brand-brand khususnya di Indonesia untuk penjualan online, di mana user itu dapat membuat website berbasis template secara gratis dan juga siap pakai. Nah, ini adalah produk-produk Circlo, yaitu dimulai dari Circlo Store, di mana Circlo Store itu adalah membuat situs daring berbasis template siap pakai untuk UMKM, di mana nanti user itu akan mendapatkan website resmi dan juga domain pribadi. Kemudian di bawah Circlo Store itu juga di bawah PT Lingkar Niaga Solusindo, di mana tempat saya bekerja yaitu di Circlo Store. Lalu Circlo Commerce itu di bawah PT Koneksi Niaga Solusindo, di mana solusi e-commerce itu untuk solusi manajemen perusahaan yang besar dalam mengelola transaksi penjualan online, mulai dari pemakingan sampai juga distribusi pesanan. Lalu ada juga Icecube. Icecube itu solusi penawaran layanan kustomisasi website dan juga konsultasi bagi brand yang berskala enterprise. Lalu ada Swift, di mana ini adalah platform omnichannel bagi brand yang skalanya menengah yang ingin menggabungkan bisnis online-nya dengan offline-nya menjadi satu. Dan yang terakhir itu baru merger pada tahun 2021 kemarin, yaitu Orami adalah platform parenting pertama dan terbesar di Indonesia. Lalu penempatan kerja saya sampai dengan 24 September 2021 itu saya berada di Sales Squad, dan juga saya pindah ke tim lain yaitu bernama Star Squad yang akan dibahas lebih lanjut nantinya dimulai dari tanggal 27 September kemarin. Di sini adalah posisi saya sebagai intern, baik itu di Sales Squad dan juga Star Squad juga berada di paling bawah, yaitu di Software Engineer Intern. Nah, pekerjaan KP atau MKM saya dimulai dari deskripsi pekerjaan di Sales Squad itu sendiri. Jadi Sales Squad itu sebagai software engineer intern, saya itu membuat fitur baru, memperbaiki bug bila ada, lalu bertanggung jawab terhadap authentication dan authorization, account, admin, OTP, app integration, login dan registernya. Nah, lalu untuk Star Squad itu di sini lebih ke stylingnya, jadi membuat tampilan template Circle Store baru, memperbaiki tampilan yang kurang baik, didesain dan mengimplementasikan template Circle Store juga. Jangan lupa memperhatikan mobile responsiveness, lalu bertanggung jawab terhadap template version 2.0, karena ada juga template yang version pertama atau yang awal itu tapi dipegang oleh tim lain. Di sini adalah nama-nama template-nya yang saya pegang juga di Star Squad. Lalu metodologi yang digunakan itu adalah Agile, di mana Agile itu terdapat 2 metodologi. Nah, ada Kanban dan juga Scrum. Kanban itu digunakan bila tim sedang tidak memiliki high prioritas, jadi tidak ada deadline tertentunya yang harus dikejar. Lalu digunakan juga bila satu tim itu sedang membantu tim lain, dalam kasusnya waktu itu saya di Sales Squad, karena kami membantu juga tim lain, tim billing yang bernama Atanor. Nah, untuk Scrum itu sendiri secara default sih menggunakan metodologi Scrum dalam kesehariannya.
Nah, metodologi yang digunakan itu dimulai dari sprint planning, lalu ada sprint backlog, lalu doing task, untuk sehariannya sampai 2 minggu, jadi sprint ini berjalan selama 2 minggu, lalu daily meeting, setiap pagi untuk mengetahui progres, masing-masing developer, dan juga yang terakhir adalah sprint review dan retro, untuk membahas mana yang sudah baik ataupun yang belum baik dan juga untuk kedepannya bagaimana. Lalu teknologi yang digunakan, komunikasi utamanya itu menggunakan Slack, tapi kami menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, Gmail untuk pendukungnya. Lalu untuk dokumentasinya itu menggunakan Google Docs, spreadsheet slides, dan juga digabungkan menjadi satu di Google Drive, untuk foldernya. Nah, lalu untuk development stack ya, atau untuk teknologi yang digunakan di Circlo itu ada front-end-nya menggunakan React.js dan Next.js, API yang menggunakan GraphQL, back-end dan database-nya itu menggunakan Golang dan PostgreSQL, lalu terus pendukungnya itu ada Ubuntu atau WSL, yaitu Windows Subsystem Linux untuk pengguna Windows, karena saya adalah pengguna Windows, lalu ada Git, Publicator itu seperti untuk di GitHub atau GitLab untuk project manajemennya juga, dan juga untuk melihat history dari seluruh developer, seluruh tim di teknologi. Dan terakhir adalah Buildkite yang mungkin saya juga baru mengetahui Buildkite itu di sini, yaitu untuk integrasi pipeline dan juga untuk deploying ke staging dan juga production. Nah, lalu untuk hasil pekerjaan saya di sini dimulai dari pertama dari sales squad terlebih dahulu di tim sale. Yang pertama itu ada halaman ITC login page dan admin panel dengan tampilannya adalah seperti ini, yaitu ada logo-logo ITC-nya dan juga aset-aset untuk ITC. Ini halaman kustomisasi untuk admin panelnya. Lalu ada service app integration bagian concern partner. Di sini saya ini adalah merupakan task backend, padahal saya berangkat dari front-end engineer. Tapi dari sales squad ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi back-end engineer juga, dan juga mencoba untuk belajar hal baru. Di sini adalah sebuah service yang mengatur integrasi antara Circlo dengan third party application. Nah, di sini tahapan yang saya lakukan itu adalah membuat database-nya, membuat back-end, lalu kemudian terakhir membuat endpoint-nya. Nah, lalu ini adalah hasil pekerjaan saya memperbaiki tampilan dan fungsionalitas admin panel dan login page yang dapat dilihat di presentasi ini tampilannya. Lalu ini juga ada lanjutan dari tampilan dan fungsionalitas admin panel dan login page. Lalu ini adalah yang terakhir, yaitu untuk di forgot password dan juga nama lengkap. Jadi di sini saya di sales squad itu lebih kepada halaman login dan register, lalu admin panel tapi bagian yang account-nya. Nah, lalu yang terakhir itu di sales squad itu saya membuat dokumentasi juga untuk tim sale, yaitu saya membantu dalam pembuatan comment sheet untuk developer dan juga end-to-end tutorial di bagaimana mendevelop suatu fitur baru yang ada di SEAL atau untuk membuat service baru dimulai dari database-nya, lalu back-end-nya dan juga endpoint-nya gitu. Dan juga ini adalah hasil pekerjaan saya di Stark Squad, yaitu di tim baru. Di sini semuanya adalah tentang styling dari template Circlo Storyline version 2.0, di mana template tersebut dapat diakses di sini. Terdapat ada 10 template yang dapat digunakan oleh user, dan juga template-nya berbeda-beda setiap template-nya, dan juga kegunaan atau fungsinya. Nah, lalu aspek non-teknis yang saya dapatkan selama magang di Circlo yaitu adalah teamwork. Di sini saya bekerja sama baik itu dalam satu tim dan juga dengan tim lain, karena terkadang saya juga membutuhkan bantuan dari tim lain, ataupun tim lain itu membutuhkan bantuan juga dari saya. Jadi saling berkaitan. Lalu communication, jadi di sini saya menjadi tahu komunikasi yang baik dan juga menjaga komunikasi dengan atasan dan juga rekan kerja, di mana ini adalah lingkungan yang profesional, sudah berada di dunia pekerjaan. Lalu presentation, di sini diberikan workshop mengenai presentation yang baik untuk intern, dan juga diberikan challenge untuk mempresentasikan sesuatu, baik itu final project ataupun sesuatu hal yang kita sukai, dan juga diberikan feedback. Nah, kesesuaian dengan rencana kerja sebenarnya semuanya itu sudah sesuai, namun ada beberapa pekan yang tidak sesuai. Yang dimaksud sesuai itu adalah sprint event-nya, kecuali adalah tech demo. Di sini kenapa tidak sesuai? Karena saya tidak mendapatkan invitation di Google Calendar saya, sehingga saya tidak tahu adanya event tersebut, dan juga saya
tidak menghadiri di Meet the Mentor karena baik dari saya maupun penyelia saya itu, sama-sama, tidak mengingat adanya, acara tersebut, jadinya tidak, terrealisasikan one on one untuk bersama dengan penyelia. Lalu untuk kendala dan solusi yang saya, alami antara lain, teknis yaitu internet dan device. Di sini maksudnya internet saya, terkadang memiliki, bermasalah dan juga device saya itu terkadang, error dikarenakan saya menggunakan WSL di mana RAM-nya itu, membutuhkan RAM yang cukup besar, size-nya juga cukup besar, size memorinya juga cukup besar sebanyak 32 giga. Maka dari itu solusinya itu saya memiliki backup baik itu untuk internet seperti kuota cadangan dan juga untuk device lainnya, saya harus menghapus atau juga harus me-restart ulang device saya. Lalu untuk kendala task backend, saya bermula dari front-end engineer, awalnya tidak memiliki minat terhadap backend dan tidak memiliki kemampuan yang memadai, namun solusinya itu walaupun saya diberikan task backend dan juga saya memberanikan diri, saya solusinya adalah belajar mandiri dan bertanya juga kepada rekan kerja. Yang terakhir adalah dokumentasi yang kurang lengkap. Di sini, solusinya adalah saya juga turut membantu dalam, membuat dokumentasi untuk membantu developer lain yang memang sama-sama di tim sales squad itu merasa, dokumentasinya kurang lengkap. Lalu relevansi dengan perkuliahan itu menurut saya, ada beberapa mata kuliah yang, memang, cocok dan juga mendukung saya, dalam mengerjakan kerja praktik ini atau MKM ini. Lalu yang pertama adalah dari basis data karena penggunaan PostgreSQL untuk database, lalu DDP 1 dan 2 untuk konsep dasar pemrograman dan juga OOP-nya. Pemrograman lanjut yaitu yang mengajarkan tentang design pattern, refactoring, dan juga clean code. Nah, untuk PPW-nya itu, ada pengembangan website dari sisi front end dan back end serta juga penggunaan API. Nah, yang kelima PPL di mana saya pernah, mengerjakan proyek bersama klien dengan menggunakan metodologi yang serupa yaitu metodologi Scrum. Dan terakhir adalah rekayasa perangkat lunak (RPL). Di sini saya belajar teori mengenai, SDLC. Nah, kesimpulan dan saran, untuk sebagai penutup dari presentasi saya, yaitu saya mendapatkan pengalaman kerja pada bagian front end dan back end, meskipun pada awalnya saya mendaftarkan diri menjadi front end engineer. Lalu di Circle Internship Program ini membantu pelaksana KP atau MKM, yaitu saya, dalam mengembangkan ilmu teknis dan juga, non-teknis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, saya juga mendapatkan pengalaman kerja menggunakan tools yang belum pernah saya gunakan sebelumnya seperti Publicator, WSL, Bluekite, dan juga, Golang dan bahasa pemrograman lainnya. Lalu saran saya sebagai, untuk calon pelaksana KP atau MKM ke depannya, mendaftar dan memilih tempat KP atau MKM sesuai role yang diminati, dan juga jangan lupa bakat, yang jika kita juga memiliki bakat di role tersebut. Lalu mendaftar sebelum kelas KP atau MKM dimulai, mempersiapkan diri dimulai dari CV sampai tahap seleksi, jaga sikap saat sudah melaksanakan KP atau MKM, jangan malu bertanya bila mengalami kesulitan atau kendala, dan juga atur waktu dengan baik karena adanya magang beserta dengan kuliah. Lalu untuk saran tempat KP atau MKM, tetap mengadakan, internship program yang tertata rapi seperti ini, dengan acara-acara yang sangat menarik, lalu mengadakan team bonding itu bersama satu tim teknologi, bukan, dalam satu role saja, lalu mengadakan fan meeting untuk satu squad, dan juga, buatlah itu menjadi lebih interaktif, agar saling mengenal satu sama lain walaupun di kondisi pandemi, lalu dokumentasi yang lengkap dan juga update. Dan juga untuk saran terakhir untuk Fasilom UI, tetap memberikan program MKM di luar Kemendikbud seperti saya mendaftarkan diri dari MKM dari Skele dan itu sangat membantu kami juga yang ingin mengikuti program MKM. Lalu meningkatkan kecepatan informasi baik itu timeline ataupun pembagian dosennya. Lalu yang terakhir adalah mengadakan job fair dari website MKM Fasilom lebih cepat karena yang saya lihat bahwa job fair dari website MKM Fasilom itu berada di paling akhir atau, di timeline paling akhir. Lalu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.